Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Kali ini kita akan coba membuat sebuah RESTful API ya teman-teman ya. Sebelum kita membuat RESTful API, kita akan membuat sebuah token untuk bisa mengakses halaman endpoint apa aja yang bisa diakses oleh API tersebut. Nah, di sini kita akan membuat tokennya menggunakan Laravel Sanctum ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, di sini kita cek di Laravel. Ini Laravel satu ya teman-teman ya. Ini, nah ini. Sini kita akan menggunakan Laravel satu ini ya teman-teman ya untuk proses dokumentasinya kita. Ini, oke. Jadi untuk kita akan menggunakan Laravel satu ini untuk proses identifikasi tokennya kita. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Kita langsung aja. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk hasil akhir kita nanti kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini kita di dalam root API ya teman-teman ya. Ini root API. Kita sudah membuat root untuk post login ya teman-teman ya. Nah ketika dia melakukan post, kita akan coba di postman. Nah ini ketika dia melakukan login, nah di sini kita akan mengirim sebuah request email sama password. Yang pertama kita akan mengirim dengan passwordnya salah. Nah, ketika dia login dengan password yang salah, dia akan muncul error unauthorized ya teman-teman ya. Statusnya 401. Tapi kalau kita memasukkan password yang benar, cek nih, send. Nah, dia berhasil pesannya sukses. Nah, di sini statusnya 200 ya, teman. Status 200 user yang login ini. Kemudian di sini ada token. Teman-teman boleh cek nih, token. Ini untuk tokennya. Nah, kita udah berhasil untuk melakukan generate token yang akan dipakai untuk mengakses endpointnya kita nanti. Nah, nanti untuk endpoint apa aja yang bisa diakses harus menggunakan token itu nanti kita masukkan ke dalam ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil akhir dari video kita kali ini. Oke, kita langsung aja teman-teman. Pertama kita buka dulu projectnya kita ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sebelumnya udah punya project ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan loginnya menggunakan Laravel Breeze ya teman-teman ya. Sebelumnya di channel ini sudah ada cara apa itu Laravel Breeze dan bagaimana cara penginstalannya, teman-teman boleh cek atau tekan tombol tanda seru yang ada di bagian kanan atas video ini. Oke, kita buka projectnya kita dulu. Oke, ini Laravel Breeze-nya. Ini projectnya kita ya teman-teman. Teman-teman boleh bebas menggunakan project yang mana. Nah, di sini saya menggunakan versi 8 ya teman-teman ya. Sini teman-teman boleh lihat ini Laravel frameworknya versi 8 ya teman-teman ya. Oke, karena kita di sini menggunakan membuat sebuah RESTful API di Laravel 8 menggunakan akses tokennya menggunakan Laravel Sanctum ya teman-teman ya. Oke, pertama katanya di sini kita harus menginstal Laravel Sanctum ini ya. Kita install. Oke, sini kita sudah berhasil menginstal Laravel Sanctum versi 2.8 ya. Lihat dulu. Kita cek di Composer JSON-nya kita. Oke, ini udah ada ya teman-teman, Laravel Sanctum. Oke, Laravel Sanctum kalau kita cek di database migration, oh ini masih kosong ya teman-teman ya. Oke, ini masih kosong. Oke, kita akan coba cek lagi, katanya di sini publish vendornya untuk Sanctum ini. Please. Oke. Oke. Nah, di sini udah ada, teman-teman boleh lihat vendor database migration-nya udah ada sama config Sanctum. Kita cek lagi nih. Nah, ini ada database baru ya teman-teman ya. Untuk proses
akses tokennya disimpan di sini, dan untuk verifikasi nanti ketika dia login di Postman-nya. Kita akan mencoba ini di Postman ya teman-teman ya. Oke, setelah ini katanya kita lakukan PHP Artisan Migrate. Clear. Oke, kalau kita cek database-nya kita, please. Nah, di sini ada personal access token ya teman-teman ya. Yang ini tadi database-nya dari Sanctum-nya tadi. Oke, ini kita minimize dulu, kita lihat cek personal access tokennya kosong ya teman-teman ya. Oke, setelah itu katanya next-nya, nah kita masuk ke app http kernel, kita tambahkan ini Sanctum ini untuk kelasnya, kita copy aja ya teman-teman, copy, kemudian kita pergi ke app http kernel, ini kernel. Oke, kita tambahkan ini di bagian sini untuk Sanctumnya, kemudian katanya di API kita tambahkan ini middleware web, ini API. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Save. Nah, sekarang seperti prosesnya seperti apa? Nah, di sini kan ada migration, oke, sudah oke. Nah, nextnya katanya kita menggunakan ini Laravel Sanctum ini, kita masukkan ke dalam table usernya kita. Kita masuk ke halaman user, model user. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini ya teman-teman ya. Dan kemudian ini kita use-nya di sini. Use as API token. Nah, di sini kita pakai di sini aja. Sini token. Oke, use as API token. Oke, setelah itu oke teman-teman, tadi kita udah berhasil setelah kita masukkan use as API token ini. Nah, untuk cara nge-create token yang kita cukup seperti ini teman-teman. Token user create token namanya apa, kemudian kita tambahkan plain text token di sini. Kita return token plain text token untuk menampilkan token kita. Gimana caranya? Kita langsung aja ya teman-teman ya. Oke. Ini kita udah di kernel, kita udah tambahin di close saja. Kemudian di sini ya, API token ini udah kita gunakan, kita close saja. Oke, ini kita minimize dulu. Oke, kemudian kita ke halaman root ya teman-teman ya. Ke halaman root, ke API ya. API. Nah, di sini kita buat root baru ya. Root post ya teman. Metodenya post untuk login ya. Login. Oke, di sini kita akan coba buat controller baru untuk proses login out dari API ini. Kita coba buat seperti ini aja ya teman-teman ya. PHP Artisan make controller API out controller. Ini kita udah punya API out ya teman-teman ya. Oke, ini kita close. Kemudian kita buat sini out controller ini ya teman-teman ya. Kelas index login aja, login aja ya teman-teman. Login. Oke, seperti ini ya. Oke, nah di sini kita buat root group dulu ya nanti ya. Ini kita akan buat root group. Root groupnya oke, di sini kita akan buat root group dengan middleware. Middleware-nya out.2 Sanctum. Kita buat root groupnya ya teman-teman ya. Action.
fungsinya ini kita nolin aja. Oke, function untuk ini kita naikin sini aja. Oke, function group. Nah, inilah nanti API yang akan diakses harus memiliki out dari sanctumnya ya teman-teman ya, token sanctumnya. Oke, di sini kita udah punya out controller. Nah, di sini kita jangan lupa teman-teman di import ya. p http controllers API out sip ya. Oke, di sini kita punya root login. Nah, di halaman kita masuk ke halaman out controllernya di sini. Di sini kita buat function login. Nah, nanti akan menerima request ya teman-teman ya. Untuk request. Nah, di sini kodenya. Oke, teman-teman jangan lupa di sini diimpor ya teman-teman ya. Use app models user. Nah, nanti di sini kita akan coba cek $user where email. Nah, karena nanti kan kita akan mengirim $request email ya teman-teman. Seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat if-nya. If $user kosong, if $user kosong atau dan $has ini $request atau user password. Nah, jadi dia akan mengecek hashnya, request password yang dikirim atau nih user password. Nah, ini harus sama ya teman-teman ya. Oke, jika ini tidak sama, nah kita akan return response ini aja. Kita return response JSON. Ini kita minta di bawah hex teman-teman ya. Nah, luar data ini kita akan coba buat ini ya, ini ya. Luar data, luar pesannya message. Kita buat responnya 401 unauthorized setting aja. Oh, password salah aja lah ya, password tidak sesuai, seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau dia benar, nah langsung seperti ini. Kita copy aja. Ini langsung kita tambahin aja belakangnya ya teman-teman ya. Teks. Ini kita return. Nah, ini kita return responnya. Return respon JSON-nya 200 ya teman-teman. Kita buat 200. Kita buat sukses. Kemudian kita akan mengirimkan datanya. $user
token ya teman-teman ya. Dolar token. Nah ini untuk tokennya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pertama kita akan ketika dia nge-post login, kan dia akan mengirimkan 2 request ya teman-teman ya. Request email. Sama ada email sama password ya teman-teman ya. Nah pertama dicek dulu ketika usernya ada nggak usernya? Nggak ada nih. Oh nggak ada, dia masuk ke sini. Atau di kemudian request password. Nah di passwordnya dicek nih, di hash check request password atau request password ini user ini sama nggak? Kalau tidak sama, password tidak sesuai atau mana aja lah ya, unauthorized. Seperti ini aja. Jadi message-nya gagal. Oke, coba kita lakukan kita coba cek di Postman ya teman-teman ya. Postman kita post 127. Ini kita API login ya. Login. Oke, nah di sini kita akan coba ngirim header-nya, kita coba. Kemudian di bodinya kita akan menggunakan JSON. Di sini kita akan coba requestnya kan kita kirim ke email ya teman-teman. Email. Nah di sini kita masukkan sesuai dengan emailnya kita ya teman-teman ya. Email akses loginnya kita. awam@gmail.com. Ini akses ini dari sini ya teman-teman ya. Nah kan di sini sebelumnya kita udah out. Oh ya, kita belum jalankan PHP artisan serve ya teman-teman. Artisan serve. Oke, kita refresh. Oke, login. Akses loginnya dari sini ya teman-teman ya. Kalau kita cek ini database-nya kita bisa. Sini kan ada developer awam login ya. Atau enggak teman-teman boleh register baru lagi, terserah bebas. Developer login. Oke, login ya. Jadi untuk akses loginnya kita pakai ini aja. Oke, di sini developer awam benar. Passwordnya password 123. Nah ini yang akan kita kirim ke post loginnya tadi ya teman-teman ya. Sini kan dia nge-get login. Ketika dia nge-get login langsung masuk ke sini. Nanti dia kalau data yang keluar responsitionnya, kalau usernya kosong kemudian tidak sesuai passwordnya, nah dia akan gagal seperti ini. Tapi kalau sukses dia akan masuk menampilkan data seperti ini. Oke, kita akan coba di sini passwordnya salah ya teman-teman ya. Satu yang baik seperti ini. Akan coba send ya, send. Oh, di sini has not found. Kita tambahin seperti ini aja. Oke, kita ulangi lagi. Nah, teman-teman boleh lihat unauthorized. Nah, unauthorized ya teman-teman ya. Ternyata huruf kecil ya. Unauthorized. Jadi nggak sesuai misalnya guys. Unauthorized. Unauthorized. Nah, jadi loginnya statusnya nih 401 unauthorized. Nggak sesuai katanya. Sekarang passwordnya yang benar ya teman-teman. Oke, kita login, send. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh cek di sini.
Ini message-nya sukses. Nah, ini user yang login tadi. Kemudian ini tokennya. Nah, token inilah yang akan kita pakai nanti untuk proses mengakses ke dalam API Sanctumnya kita yang di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Nanti kita untuk memasukkan root apa aja sih yang akan bisa diakses endpoint-nya. Seperti itu. Oke, untuk proses ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita telah berhasil melakukan install Laravel Sanctum, kemudian mengkonfigurasikannya dan mengeluarkan datanya, mengeluarkan tokennya ya teman-teman ya. Jadi cara create tokennya cukup seperti ini aja, simple ya teman-teman ya. Lebih simple daripada JWT ya teman-teman ya. Ternyata mudah menggunakan Laravel Sanctum ini untuk proses create datanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai oke, kita akan lanjut di video selanjutnya proses penggunaan token ini untuk masuk melakukan create atau CRUD lah, create data, post data, nge-get endpoint-nya sesuai dengan middleware yang udah kita batasi di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi. Jangan lupa like, comment, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.